wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi bersama saya, Dewi Putri Nabila. Setelah pada video sebelumnya, kita telah membahas mengenai apa itu hakikat dari sosiolinguistik dan apa manfaatnya bagi kehidupan sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak rekan-rekan semua untuk membahas mengenai pidato sebagai salah satu sarana komunikasi. Pembahasan ini akan didasarkan pada sebuah video yang berjudul The Speech That Made Obama President. Nah, video ini berisi cuplikan atau potongan-potongan orasi atau pidato yang dilakukan oleh Barack Obama pada tahun 2004, yaitu sebelum ia menjadi Presiden Amerika Serikat. Pidato ini bertempat di Democratic National Convention yang berada di Boston. Video tersebut diupload oleh sebuah laman YouTube bernama THNKR. Nah, video ini diupload pada tanggal 31 Agustus 2012. Jadi, memang dalam laman YouTube tersebut ada sebuah program yang dinamakan Podium. Podium ini seringkali membahas mengenai the art of public speaking, yaitu seni berbicara di depan umum. Nah, biasanya pidato-pidato yang dijadikan sampel adalah pidato-pidato dari tokoh-tokoh terkenal yang ada di dunia. Dan dalam video yang akan kita bahas kali ini, tokohnya adalah Barack Obama, yaitu saat dia sebelum terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat. Nah, sebelum kita masuk ke analisis video, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai pidato sebagai salah satu sarana komunikasi. Sekarang mari kita awali dengan membahas apa itu komunikasi. Secara etimologis, komunikasi berasal dari bahasa Latin, yaitu communicus atau komunis. Komunis ini memiliki arti berbagi atau menjadi milik bersama. Sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah suatu usaha yang memiliki tujuan untuk kebersamaan atau kesamaan makna dalam kaitannya dengan penggunaan bahasa. Selain itu, terdapat juga pengertian dari beberapa ahli, seperti yang diungkapkan oleh Carl Friedrich Knapp. Nah, menurutnya, komunikasi adalah interaksi antar pribadi yang menggunakan simbol linguistik seperti simbol verbal dan simbol nonverbal. Dan lebih lanjut lagi, Laswell mengungkapkan bahwa proses komunikasi adalah proses saat pihak komunikator membentuk makna dan menyampaikannya melalui suatu saluran tertentu kepada pihak penerima yang menimbulkan efek tertentu. Nah, dalam kaitannya dengan komunikasi, terdapat juga pidato. Nah, pidato sendiri merupakan bentuk komunikasi publik atau bentuk komunikasi dengan halayak ramai yang dilakukan di depan umum yang disusun menggunakan simbol-simbol dari komunikasi verbal dan nonverbal dalam penyampaiannya. Nah, sehingga dapat diterima oleh halayak ramai. Pidato sendiri memiliki beberapa jenis yang bisa dikategorikan berdasarkan cara penyampaiannya, yaitu yang pertama adalah pidato yang dilakukan dengan menghafalkan teks, atau bisa kita simpulkan berpidato tanpa membawa teks ketika melakukan pidato. Nah, yang kedua ada juga pidato yang dilakukan tanpa persiapan atau spontan. Nah, ini sering kita temui pada saat ceramah-ceramah keagamaan atau ceramah-ceramah pendidikan. Kita sering temui bahwa pembicara tidak menggunakan teks ketika melakukan pidatonya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah pidato yang dilakukan dengan membaca naskah.
Jadi ketika seseorang berpidato, dia akan membawa selembaran teks atau naskah yang berisi tentang pidatonya, berisi tentang apa yang ingin disampaikan oleh orang tersebut dalam pidatonya. Nah, tipe ketiga ini biasanya sering digunakan oleh tokoh-tokoh penting atau tokoh-tokoh yang sangat berpengaruh di masyarakat. Seperti yang bisa kita lihat, biasanya Bapak Presiden Jokowi ketika berpidato terkadang dia membawa selembaran, nah, membawa naskah. Nah, naskah tersebut berisi uh, pidato yang akan dia sampaikan kepada masyarakat. Nah, kenapa Bapak Presiden menggunakan naskah ketika berpidato? Itu dilakukan untuk meminimalisir atau bahkan menghindari adanya kesalahan dalam berpidato. Karena kan seperti yang kita ketahui, jika seorang tokoh nasional, tokoh penting, tokoh nomor satu di Indonesia melakukan kesalahan, mungkin itu akan menimbulkan kesalahpahaman atau mungkin bisa juga merusak citranya sebagai orang yang sangat dihormati di negara ini. Jadi untuk menghindari hal tersebut, alangkah lebih baiknya dengan membawa naskah pidato. Adapun dalam video yang akan kita bahas kali ini, Barack Obama ketika melakukan pidatonya di hadapan banyak orang, dia tidak menggunakan naskah, dia tidak membawa teks apapun, namun dilakukannya secara spontan. Tapi mungkin sebelumnya ia sudah melakukan persiapan, akan tetapi ketika berada di stage, berada di podium, ia tidak berpidato dengan cara membaca naskah. Nah, padahal pada saat itu merupakan acara yang sangat penting gitu. Acara itu kan adalah sebuah pemilihan wakil-wakil dari negara bagian Amerika Serikat, dan Barack Obama sendiri merupakan senator. Dia adalah seorang senator dari negara bagian Illinois. Namun saya rasa pilihan Barack Obama saat itu adalah pilihan yang sangat tepat. Kenapa? Karena jika menggunakan teks, mungkin pembicara akan terpaku pada teksnya dan tidak bisa berinteraksi dengan para audiens. Sedangkan jika tanpa teks, pembicara akan bisa berkomunikasi dengan lebih efektif, akan bisa membagikan emosi mereka secara langsung kepada para audiens, sehingga apa yang ingin mereka sampaikan akan lebih tersampaikan secara lebih efektif daripada dengan membaca teks. Terlebih lagi, ini merupakan acara yang sangat penting, sehingga perhatian dari para audiens menjadi sangat penting baginya. Dan terlebih lagi, pada saat itu ternyata orang belum mengenal siapa itu Obama. Sehingga mungkin orang-orang akan berpikir, siapa orang ini, kenapa dia bisa berada di podium tersebut. Nah, dengan pidatonya, Barack Obama berhasil memperkenalkan dirinya dengan baik. Sehingga pada kesempatan selanjutnya, ia berhasil membuat para audiens terkesan dan mengingat siapakah tokoh ini. Nah, hal ini menunjukkan bahwa ketika berpidato, Barack Obama melakukan pidato yang sangat efektif. Nah, lalu bagaimana sebenarnya cara Barack Obama dalam berpidato, dan adakah teknik-teknik khusus yang ia lakukan ketika berpidato sehingga ia bisa menarik perhatian banyak orang dan bahkan mampu membuatnya terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab melalui video yang tadi kita bahas, yaitu yang berjudul The Speech That Made Obama President. Sebelum membahas lebih jauh, saya akan menunjukkan terlebih dahulu cuplikan video tersebut.
Tonight is a particular honor for me because, let's face it, my presence on this stage is pretty unlikely. My father was a foreign student, born and raised in a small village in Kenya. What makes a great political speech is if you can somehow fold your story into this larger American story. The next thing he says is about his mother's family. His grandfather fought in World War II. He used the GI Bill. They settled in Kansas, so white people could say, he's just like us. Video tersebut diselingi oleh tanggapan-tanggapan dari beberapa ahli pidato politik, yaitu diantaranya adalah yang pertama ada Michael A. Cohen, yang kedua ada Mario Cuomo, yang ketiga ada Robert Lerman, dan yang terakhir ada Charlton McQueen. Nah, dalam pidato tersebut, secara garis besar Barack Obama membicarakan mengenai harapan. Nah, harapan ini adalah harapan bagi seluruh rakyat Amerika Serikat, yaitu harapan bagi pemerintahan Amerika Serikat untuk menjadi lebih baik, sehingga masyarakat Amerika Serikat juga dapat menikmati masa depan yang lebih baik. Oleh sebab itu, Barack Obama dalam pidatonya tidak henti-hentinya mengingatkan kepada seluruh rakyat Amerika Serikat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan, karena pada dasarnya dari negara bagian manapun mereka berasal, dan dari latar belakang apapun, serta dari ras apapun, dan dari warna kulit apapun, mereka tetap sama, yaitu sebagai rakyat Amerika Serikat. Dan mereka merupakan sebuah kesatuan yang utuh. Nah, kira-kira itulah pesan atau maksud yang ingin disampaikan oleh Barack Obama dalam pidatonya tersebut. Nah, lalu apa kata para ahli mengenai pidato Barack Obama tersebut? Michael A. Cohen, Mario Cuomo, Robert Lerman, dan Charlton McQueen memberikan tanggapan-tanggapan mereka mengenai pidato Barack Obama tersebut. Namun, dari apa yang saya pahami, mereka pada dasarnya setuju bahwa pidato Barack Obama tersebut merupakan pidato terbaik yang pernah dipergelarkan di Democratic National Convention di Boston. Melalui pidatonya, Barack Obama menunjukkan siapa jati dirinya yang sebenarnya, apa keresahan yang ia rasakan tentang negaranya, dan apa yang ingin ia lakukan untuk negaranya. Ia mengatakan semuanya dengan ketulusan dan penuh kejujuran, dan Barack Obama menyampaikan ketulusannya itu dengan baik, sehingga apa yang ingin dia sampaikan dapat juga diterima dengan baik oleh para hadirin yang hadir pada saat itu, serta mampu memberikan kesan yang teramat baik bagi mereka. Nah, dan bahkan nih, keberhasilannya itu telah merubahnya dari seseorang yang pada awalnya tidak dikenal menjadi seseorang yang sangat berpengaruh di Amerika Serikat. Dia menjadi tokoh nomor 1 di Amerika Serikat. Sehingga atas dasar inilah para ahli menganggap bahwa pidato Obama adalah pidato yang sangat efektif dalam hal komunikasinya. Selain itu, para ahli juga membahas mengenai teknik-teknik yang Obama gunakan ketika berpidato. Teknik inilah yang menjadikan pidato Obama selalu dapat diterima dengan baik oleh para pendengarnya, oleh para audiensnya. Adapun teknik-teknik yang digunakan oleh Barack Obama ketika berpidato telah saya rangkum berdasarkan pendapat atau tanggapan dari keempat ahli pidato politik yang telah saya sebutkan sebelumnya. Di antaranya yang pertama, Obama pada dasarnya sudah memiliki dua anugerah, dua karunia. Nah, yaitu kecerdasan dan kemampuan public speaking yang baik. Sehingga hal tersebut menjadi salah satu penunjang bagi Barack Obama agar mampu berpidato secara efektif.
di hadapan umum, di hadapan banyak orang seperti yang dilakukannya pada saat itu. Kemudian yang kedua adalah Obama seringkali menyampaikan maksud tertentu tidak secara langsung. Ia menyampaikannya melalui cara yang lebih menarik, yaitu melalui cerita maupun analogi. Ketika ia ingin menyampaikan sesuatu, ia menggunakan cerita sehingga orang-orang akan merasa tertarik dan bersimpati terhadap apa yang ia sampaikan. Nah, contohnya adalah pada cuplikan berikut ini. My parents shared not only an improbable love, they shared an abiding faith in the possibilities of this nation. I stand here knowing that my story is part of the larger American story, that I owe a debt to all of those who came before me, and that in no other country on earth is my story even possible. Melalui cuplikan tersebut, kita bisa ketahui bahwa Obama ketika berpidato menggunakan cerita, yaitu cerita tentang dirinya sendiri. Nah, hal itu dilakukan untuk mengungkapkan bahwa ia dan semua rakyat Amerika Serikat pada dasarnya memiliki kisah ataupun permasalahan yang sama selama ini. Nah, dan dengan caranya ini, Obama berhasil menarik simpati dari para audiens yang hadir dengan merasa bahwa apa yang Barack Obama rasakan dengan apa yang sebagian besar masyarakat Amerika Serikat rasakan merupakan hal yang sama, sehingga mereka bisa berjuang ataupun maju bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Kemudian poin yang ketiga adalah menggunakan pengulangan dalam struktur bahasa untuk menunjukkan kontras antara satu hal dengan yang lainnya. Jadi pada pidatonya, Barack Obama beberapa kali mengulang kata-kata tertentu, yaitu untuk membandingkan antara satu peristiwa dengan peristiwa lainnya, atau antara satu keadaan dengan keadaan lainnya. Nah, contohnya seperti pada video berikut ini. I say to them tonight, there is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America. Pada cuplikan video tersebut, Barack Obama mengulang frasa there is not sebanyak 2 kali. Dan diakhiri dengan there is the United States of America. Nah, padahal sebenarnya Barack Obama bisa saja langsung mengatakan there is the United States of America, tapi ia terlebih dahulu membandingkan beberapa keadaan sebelum pada akhirnya dia mengutarakan apa yang ia maksud. Nah, hal ini menjadi daya tarik tersendiri dari pidato Barack Obama, karena kita bisa membandingkan mana kondisi yang lebih baik dan mana kondisi yang buruk. Hal ini juga membuat para audiens menjadi tertarik pada pidato Barack Obama pada saat itu. Dan poin yang keempat adalah menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal ketika berpidato. Seperti yang kita ketahui bahwa komunikasi verbal adalah komunikasi dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Sedangkan komunikasi nonverbal sendiri adalah komunikasi yang menggunakan bahasa tubuh. Nah, bahasa tubuh ini meliputi gerakan tangan, raut wajah, tanda, atau tindakan-tindakan, dan masih banyak lagi. Adapun penggunaan bahasa nonverbal ini bisa menjadi nilai tambah yang menunjang komunikasi verbal, sehingga komunikasi verbal menjadi lebih efektif. Penggunaan tipe komunikasi nonverbal ini terlihat ketika Barack Obama beberapa kali menggerakkan tangannya ketika berbicara. Selain itu, dia juga menunjukkan ekspresi wajah yang sesuai dengan apa yang ingin dia sampaikan. Sehingga ketika kita melihat pidatonya,
kita akan sedikit demi sedikit memahami apa yang ingin disampaikan Barack Obama dalam pidatonya. Adapun cuplikannya adalah sebagai berikut. The way he uses his hands, he actually points a lot and does a lot of this, and a lot of this, and a lot of that. Dan yang kelima adalah tidak berlebihan dan apa adanya ketika menyampaikan sesuatu dalam pidato. Nah, hal ini juga bisa kita amati pada pidato-pidato Barack Obama lainnya, baik sebelum maupun sesudah Barack Obama menjadi Presiden Amerika Serikat. Dan poin yang terakhir adalah ketulusan. Ketulusan akan terpancar dari diri pembicara ketika ia melakukan pidato atau orasi. Dan begitu juga sebaliknya. Ketika seseorang tidak tulus, maka hal itu akan terlihat oleh para audiens. Sehingga ketulusan menjadi sangat penting karena ketulusan akan membantu pembicara agar apa yang ingin ia sampaikan dapat memberikan kesan yang baik tentunya bagi para audiens. Karena jika pembicara tidak berbicara dengan tulus, para audiens juga akan memberikan kesan yang buruk terhadap pembicara tersebut. Oleh karena itu, ketulusan menjadi sangat penting ketika berbicara di depan umum tentunya. Baiklah rekan-rekan sekalian, itulah pembahasan mengenai video yang berjudul The Speech That Made Obama President. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari pembahasan kali ini adalah bahwa Obama melalui pidatonya telah menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif atau komunikasi yang baik akan memunculkan efek yang baik pula. Oleh karena itu, kemampuan berbicara di depan umum atau kemampuan public speaking menjadi salah satu penunjang yang sangat penting agar komunikasi dengan kelompok yang besar khususnya dapat berjalan dengan baik dan efektif. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.